Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Manta nih teman-teman. Dan sebelum saya lanjut videonya, teman-teman yang mungkin masih hold Manta atau kalian yang quote on quote masih punya barangnya nih, coba komen posisi kalian di Manta gimana. Apakah lagi ke draw dan cukup signifikan? Dan coba teman-teman boleh komen nih, average buy kalian di harga berapa ya. Karena Manta ini udah turun sangat jauh dari titik tertingginya nih teman-teman, dan per video ini saya record Manta ada di kisaran harga kurang dari 0,2 US dollar ya per koin atau per tokennya, dan di sini ada di ranking ke 347 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya teman-teman. Dan di video kali ini juga saya bakalan bahas secara cukup menyeluruh ya buat Manta ini dari segi price action sampai ke beberapa metrik data yang mungkin nanti bisa paling enggak bermanfaat dan bisa kasih teman-teman informasi seputar Manta ini. Namun sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini pertama-tama ya kita mungkin bakalan ngintip dulu nih dari segi price action-nya. Nah, di sini kalau coba saya perlebar, nah kayak gini teman-teman. Dimana ya Manta teman-teman bahkan kalian bisa ukur sendiri lah ya. Ini dari topnya ke bawah ini pasti minusnya udah 90% lebih teman-teman, tanpa saya ukur saya kayaknya udah tahu ya. Bahkan terakhir kali saya bahas Manta itu ada di price action-nya yang lebih kurang masih di sini teman-teman. Nah, lebih kurang ada di ya ada di kisaran sini lah ya. Dan untuk price action yang masih di sebelum-sebelumnya mungkin saya nggak bakal bahas di video ini, teman-teman boleh nonton di video-video sebelumnya untuk price action yang masih berada di sebelum titik ini, dan juga saya jelasin secara lengkap tentang projectnya Manta juga. Teman-teman boleh mampir kalau kalian penasaran. Dan di video kali ini saya bakalan fokus ke price actionnya yang terbaru aja. Dimana sebelumnya teman-teman itu saya sempat masih quote on quote kayak ada harapan lah ya. Saya kira bahwasannya Manta ini bisa loh, kayaknya nih bisa nih ada eh, pullback dulu untuk feel fair value gap-nya yang ada di sini. Ternyata ya kalian bisa lihat sangat disayangkan fair value gap-nya bersih teman-teman, nggak diisi di sini, dan Manta ini langsung turun lagi ke level-level yang lebih di bawah teman-teman ya. So ya begitulah teman-teman untuk Manta ini. Dan kalau kita coba lihat Manta di sini, kalau kita coba sedikit ukur kali ya dengan menggunakan Fibonacci. Di sini kita gunakan di ya di sinilah ya, kita tarik ke atas gini tapi kita perlebar biar lebih jelas. Wow, Manta ini juga udah hit di area 1,618 ya, dan memang di sini ada pullback ya untuk Manta, dan memang pada saat itu sempat naik lumayan teman-teman di pergerakan yang ini. Tapi ya seperti biasa teman-teman. Dan ini habit yang juga sering saya tunjukin ke kalian ya, dimana di sini ada ketika dia breakdown dari suatu important area tertentu, di sini dia testing dulu, kemudian turun lagi lanjut teman-teman. Kayak gitu lebih kurang. Dan ini juga kebetulan ada contoh langsungnya ya di Manta ini. Dan di sini kalau misalkan kita berbicara secara momentum dan secara tren teman-teman, ya bahkan teman-teman yang nggak ngerti technical analysis pun harusnya kalian sekali lihat gini udah tahu ya ini very very downtrend, very very bearish teman-teman. Karena semenjak Manta ini breakdown ya dari important areanya yang ada di sini nih, yang mana ini kan menahan banyak banget nih pergerakannya Manta. Kalian bisa notice sendiri lah ya berapa banyak ketahannya. Dan di sini juga sebelum ke breakdown bahkan sempat ketahan teman-teman, tapi ya sangat disayangkan ternyata Manta nggak bisa mempertahankan area tersebut, dan ya dia harus turun ke level yang lebih di bawah teman-teman. Dan semenjak itu ya teman-teman bisa lihat sendiri deh untuk projectionnya kayak gimana teman-teman. Dan di sini kalau ada beberapa probability ya mungkin ya yang bisa saya coba kasih ke teman-teman, tapi kayak biasa ini sekali lagi disclaimer tambahan ya, ini sama sekali nggak ada tujuan buat mengajak teman-teman jual beli aset tertentu, dan teman-teman harus due diligence, harus do your own research. Karena tentu saya bisa salah teman-teman, sangat mungkin saya bisa salah, maka itu teman-teman harus analisa mandiri juga. Dimana yang pertama, kalau tadi kita udah pakai Fibonacci untuk ngukur yang ada di sini teman-teman, tadi kan kita pakai Fibonacci ya kayak gini. Nah, di sini kita bisa lihat buat area 1,618 ya yang merupakan golden ratio-nya di sini di hit dengan tepat, dan memang ada pullback yang cukup signifikan di situ, meskipun ya nggak ada momentum yang gimana banget teman-teman, tapi paling nggak ada reaction lah ya di situ. Dan memang menguatnya juga kalau kita ukur dari sini, menguatnya ya lumayan teman-teman 30%-an, karena memang harganya kan udah turun jauh ya. Jadi sekalinya naik itu cukup signifikan secara persentase. Dan di sini kalau kita gunakan Fibonacci kembali dari titik ini ke atas ini, nah kayak gini. Nah, lebih kurang kayak gini lah ya. Kalian bisa lihat untuk area potensial yang mungkin dikunjungi adalah di area 1,618 ya teman-teman, yang ada di ya kisaran sini lah ya. Kalian bisa lihat sendiri nih buat
price-nya di pojok kanan nih di berapa teman-teman, atau di sini juga kelihatan sebenarnya. Tapi ya lebih kurang kayak gitu kalau ini secara Fibonacci ya, dan sangat mungkin bisa salah, maka dari itu teman-teman wajib juga analisa mandiri. Dan itu adalah potensi pertama di mana kalau melihat momentumnya sih I think, cukup kemungkinannya dari POV saya pribadi teman-teman, dan ini cukup pendapat saya pribadi ya, ini ya memang ada potensi yang cukup besar nih untuk hit di area 1,618 ya, yang ada di sini. Namun tentu kita harus sediain berbagai potensi atau kemungkinan lain, karena bisa aja loh teman-teman, ini tiba-tiba Manta, let's say ini ada news yang cukup bagus untuk Manta ini, bisa aja dia ada potensi nih buat testing lagi di supply areanya. Tapi kalaupun dia testing di supply area ini, itu tidak serta-merta langsung membuat Manta ini bisa jadi langsung bullish teman-teman. Mengingat kalian bisa lihat sendiri nih momentum turunnya seperti apa teman-teman, dressnya. Dan kayak gitu teman-teman untuk, sedikit price action update seputar Manta. Dan kalau kalian peka juga sebenarnya ya, di sini juga ada beberapa area fair value gap, dari Manta ini, let's say di sini ada sedikit, di sini juga ada sedikit teman-teman, dan ini yang sedikit cukup besar ada di sini ya. Nah, ini lumayan lah ya area fair value gap-nya kalau kalian notice di sini juga ada. Jadi bukan nggak mungkin Manta ini bisa nge-fill fair value gap-nya baru kemudian lanjut turun, itu juga memungkinkan teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat ya, ini adalah salah satu contoh aset yang dari stochastic RSI-nya menunjukkan oversold tapi turun terus teman-teman. Ya kalian bisa lihat nih berapa kali oversold, turun lagi, turun lagi, turun lagi gitu. Jadi ini salah satu pelajaran juga bahwasannya stochastic RSI yang udah oversold tidak menjamin suatu aset bisa langsung mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya ketika overbought tidak menjamin ya suatu aset itu bakal langsung turun teman-teman. Tapi ya ini contoh yang cukup kelihatan ya di Manta ini, di mana dia udah oversold lama, tapi ya kalian bisa lihat nih, ini turun, turun, lanjut turun teman-teman ketika stochastic RSI-nya padahal udah oversold gitu. Dan kita akan lanjut ke data-data seputar Manta, di mana di sini kalau kita lihat dari Diva lama. Nah, di sini untuk data dari Diva lama ya, di mana teman-teman kan tahu nih Manta itu layer 2, dan di sini dia ada data dari TVL atau total value lock-nya di Manta. Dan ya kalian bisa nilai sendiri lah ya, ini sekecil apa sebenarnya. Dan ini untuk nilai TVL ya, jujur ini cukup kecil teman-teman kalau kalian bandingin sama beberapa ya mungkin L2 lain, let's say Arbitrum teman-teman, di sini kita coba lihat. Nah, kalian bandingin sendiri bedanya. Kemudian kalau ini di sini kita coba balik lagi ke Manta. Nah, ini Manta tadi kan udah Arbitrum nih, jauh banget. Kita lihat sama base nih teman-teman. Nah, kalian bisa lihat lagi bedanya sejauh apa teman-teman buat TVL-nya. Dan dengan TVL yang udah kecil ini, by data teman-teman, ternyata TVL-nya makin anjlok lagi teman-teman. Jadi sebelumnya tuh masih ada di kisaran ya masih ada di sempat 40-an teman-teman waktu itu, 40 million of dollar ya buat TVL-nya. Sekarang anjlok lagi teman-teman ke sekarang TVL-nya ada di 16, sekitar 16 million of dollar ya untuk Manta. Dan di sini kalau kita coba lihat dari token terminal, kita coba pindah dulu. Nah, ke token terminal di sini kita juga kayaknya tidak mendapat data yang cukup oke teman-teman buat Manta ya. Dan di sini kalau kita coba compare sedikit sama Arbitrum nih bahkan nih. Nah, kalian bisa lihat ini yang hijau adalah Manta, yang biru adalah Arbitrum. Meskipun Arbitrum juga ada beberapa metrik yang turun nih, tapi kalian bisa bandingin nih. Seturun-turunnya Arbitrum di sini, ini Manta lebih landai teman-teman. Jadi di sini kalau kita close buat Arbitrum dan kita fokus ke Manta, ya kita bisa tahu nih active address-nya secara bulanan nih terus menurun, kemudian token trading volume-nya juga turun terus, fee-nya juga ya kalian bisa lihat sendiri lah ya seturun apa. Dan revenue juga kalian bisa lihat ini mulai landai sekali teman-teman sepertinya. Dan kalau kita coba lihat dari open interest nih buat Manta, ya open interestnya memang dalam 24 jam terakhir berkurangnya cukup sedikit, tapi kalian bisa lihat nih value dari open interest ini cukup kecil teman-teman. Dan ini juga kelihatan ya dari CoinGlass yang mana volumenya udah turun sangat drastis. Dan kalian bisa lihat nih dalam 24 jam terakhir buat Manta ini yang terlikuidasi tuh cuman sekitaran 5 ribuan US dollar teman-teman. Which means kan kita bisa tahu nih bahwasannya berarti yang transaksi di Manta ini ya so far tidak sebanyak mungkin layer to lain seperti Arbitrum dan ya Base dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa sebut beberapa Optimism dan lain-lain. I think Manta ini cukup kecil ya teman-teman untuk di angka 5 ribuan US dollar untuk 24 jam terakhir yang terlikuidasi, dan volume juga kalian bisa lihat nih udah turun dengan cukup signifikan. Dan di sini kalau kita berkaca ya dari narasinya sendiri L2, jadi sebenarnya teman-teman kan beberapa dari kalian ada yang mungkin ada harapan nih, misalkan let's say kalau L2-nya ternyata bisa perform nih, mungkin Manta bisa ke bagian liquidity gitu. Jadi yang pertama, kalian bisa lihat secara social mindshare ya buat L2, di mana social mindshare dari L2 ini itu dalam 7 hari terakhir itu persen share-nya cuman ada di angka 1,31% teman-teman. Dan ini juga wajar aja ya, karena I think ya dengan Ethereum nih, kalau kita lihat chartnya dari Ethereum,
selama Ethereum-nya masih kayak gini teman-teman dan ya cenderung belum perform ya, maka mungkin kita agak sulit nih mengharapkan buat layer 2-nya itu bisa perform atau bisa terbang nih teman-teman. Itu agak susah ya, mengingat ya kalian bisa lihat sendiri nih performa dari Ethereum ya teman-teman. Ini nggak bisa dibilang performa yang bagus ya dalam beberapa waktu belakangan. Dan di sini kalau kita coba lihat, kita coba balik nih ke yang tadi. Nah di sini untuk narasi L2 sendiri juga masih belum, gimana banget secara persen share atau secara social mind share-nya. Dan di sini kalaupun teman-teman let's say nih Ethereum-nya tiba-tiba bisa perform nih dan kemudian ada off season nih atau ada bull run nih, kemudian L2 ternyata kebagian liquidity nih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalaupun semua itu terjadi, apakah Manta adalah salah satu layer 2 yang kebagian liquidity-nya? Mengingat ada banyak nih layer 2 lain yang tadi saya bilang beberapa. Let's say ada Arbitrum, kemudian ya teman-teman bisa, lihat lah ya ada banyak banget L2 seperti Arbitrum, ya mungkin Optimism dan lain-lain yang teman-teman juga pasti pada tahu nih buat L2 tersebut. Dan by TVL dan beberapa metrik data lainnya, I think L2 tersebut itu di atas Manta teman-teman. Dan ya apakah, Manta itu bakalan kebagian liquidity? Jadi, cukup banyak ya sebenarnya syaratnya agar ya quote on quote Manta ini bisa perform gitu. Yang pertama tentu Ethereum-nya mesti perform dulu, kemudian narasi L2-nya juga harus naik, kemudian kalaupun L2-nya kebagian liquidity dan bull run terjadi, baru L2-nya, Manta kepilih nggak nih atau kebagian nggak nih menjadi salah satu koin atau token lebih tepatnya yang kebagian dari liquidity yang mengalir ke L2 tersebut gitu. Jadi ya cukup banyak aspek dan faktor yang perlu diperhatikan dan kalau di sini kita lihat juga, nah buat Manta di sini ya kalau kita lihat dari backers-backersnya, memang ada cukup banyak backers nih yang quote on quote nge-back atau mendanai Manta ini dan, bahkan beberapa ada yang udah minus ya teman-teman. Dan, hal tersebut juga wajar ya karena kalau kita sebenarnya kalau kita lihat nih ya, mereka memang kan masuknya udah cukup lama nih di seed dan juga di series A dan lain-lain. Tapi di sini ada data yang menarik di mana ketika Manta ini ICO ya teman-teman, di tanggal 10 November sampai 13 November 2021, ini sebenarnya harga Manta sekarang itu udah lebih rendah loh teman-teman daripada harga dia ketika ICO nih. Di mana harga dia ketika ICO itu di harga 0,360 US dollar per token atau per koinnya. Sementara harga Manta sekarang kalau kita lihat, nah segini teman-teman. Berarti kan udah lebih rendah nih harganya yang price-nya sekarang dibandingkan harga Manta ketika dia masih di ICO teman-teman atau initial coin offering-nya ya. Ini harga yang tertera di ICO ini udah lebih tinggi nih dibandingkan harga Manta sekarang. Yang berarti kalau let's say, ada pihak-pihak yang ikutan ICO dan dia hold sampai sekarang udah minus teman-teman lebih kurang segini. Nah, kayak gitulah ya. Dan di sini kalau kita coba lihat untuk, vesting-nya jadi ya Manta ini sebenarnya kalau nggak salah udah pernah saya bahas sih teman-teman buat vesting-nya Manta. Di mana secara overall ini Manta ada campuran juga ya. Jadi dia ada cliff unlock, ada juga linear unlock, tapi I think yang tersisa nih tinggal linear unlock ya buat Manta. Dan Manta ini itu unlock-nya di setiap tanggal 18 tiap bulan, teman-teman. Jadi yang terdekat ada di tanggal 18 April 2025 mendatang gitu. Dan ini unlock-nya sekitar 1,36% dari maksimum supply-nya. Dan buat tujuan unlock-nya ya kalian bisa lihat sendiri nih untuk alokasi-alokasinya gitu. Dan by Analytic ya kalau kita coba buka di Analytic-nya di sini. Nah, Manta ini ya kalau kalian lihat return-nya ya teman-teman, ini jauh dari kata bagus sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau by historical nih teman-teman, Manta itu cuman hijau secara return di satu kuartal yaitu kuartal 1 tahun 2024. Sisanya teman-teman, selama Manta ini berdiri dia minus semua teman-teman. Jadi dari kuartal 2 tahun 2024 sampai kuartal 1 2025, Manta ini sepenuhnya minus teman-teman. Dan bahkan sekarang kuartal 2 2025 juga diawali dengan negatif ya. Jadi Manta ini udah minus secara historical selama 4 kuartal teman-teman, yaitu kuartal 2 tahun 2024 sampai kuartal 1 2025. Karena di kuartal 2 2025 ini kan masih ongoing lah ya teman-teman, kita belum bisa berpendapat banyak. Tapi ya coba gimana menurut teman-teman, apakah Manta ini di kuartal 2 ini bisa perform atau justru menurut kalian bakalan sama kayaknya dari, dengan 4 kuartal sebelumnya gitu. Feel free kalian boleh komen di kolom komentar di bawah dan coba nih teman-teman yang hold Manta boleh banget komen, saya penasaran apakah masih ada dari kalian yang mungkin punya barangnya dan mungkin gimana nih, pesan dan kesan kalian mungkin buat, Manta ini teman-teman. Feel free kalian juga boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan kayak biasa buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komentar di bawah, jangan malu-malu, jangan sungkan. Dan kalau banyak yang tertarik bakalan saya bahas kayak ya kayak Manta Network ini ya atau kayak Manta ini ya, bakal saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan juga buat teman-teman nih jangan lupa buat kalian boleh banget buat mampir ke
Instagram account saya. Dan buat teman-teman yang mau nih boleh banget buat di-follow atau sesimpel teman-teman kalau misalkan mau nanya atau mau request konten juga bisa mampir ke Instagram account saya dengan username tertera gitu. Dan oke, satu lagi buat kalian yang mau support saya secara langsung juga kalian bisa ya buat mampir ke link traktir saya yang ada di bio account TikTok dan Instagram saya. Dan juga ada juga kok di link yang tertera pada description di channel YouTube saya, dan di sana kalian bisa akses link traktir. Dan di link traktir tersebut kalian bisa request analisa koin sekaligus bisa support saya secara langsung. Dan that's all ya seputar Manta. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.